Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya ingin menyapa teman-teman kepala sekolah, kemudian para pengawas juga, teman-teman guru. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan urusan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kali ini saya ingin mengulas ya alasan mengapa seorang kepala sekolah dapat diberhentikan. Ini sebaiknya tahu Bapak Ibu kenapa? Karena terkadang di beberapa daerah ya kita sering menemukan beberapa kasus ya terkait dengan banyaknya atau tidak sedikitnya begitu kepala sekolah yang diberhentikan. Dan tentu ini ada beberapa alasan ya. Baik Bapak Ibu, izin kali ini nanti saya akan coba untuk menyampaikan ini seiring dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah ya nomor 7 tahun 2025. Untuk itu silakan nanti disimak ya Bapak Ibu sampai selesai. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya di Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025 itu di bab 5 tentang pemberhentian ya kepala sekolah. Kita kupas ini saja ya Bapak Ibu. Di ayat 1 bahwa kepala sekolah dapat diberhentikan ya dari penugasan karena gitu ya, gitu bahasanya. Yang pertama ini meninggal dunia. Oke, clear ya. Kemudian permintaan sendiri ya. Kemudian yang ketiga diberhentikan. Jadi ada 3 alasan: meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan. Nah, nanti akan kita coba untuk yang terkait dengan alasan-alasan ini ya Bapak Ibu. Nah, di ayat 2 pemberhentian kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C. Nah, ini Bapak. Kalau untuk permintaan sendiri kemudian meninggal dunia, saya pikir ini tidak perlu dibahas ya. Cukup dipinta alasan mengapa mengundurkan diri begitu ya, permintaan sendiri. Nah, tentu alasan-alasan nanti yang dikemukakan lah itu yang menjadi bahan pertimbangan. Tetapi kita ingin soroti di sini untuk yang poin C ya, diberhentikan. Nah, diberhentikan karena apa? Ini dibahas di ayat 2 ya Bapak Ibu. Pertama, mencapai batas usia pensiun. Oke, clear ya. Lalu B-nya telah berakhir periode penugasan sebagai kepala sekolah. Nah, itu juga diberhentikan tuh. Jadi kalau 1 periode atau 2 periode sebagaimana di regulasi yang sudah diatur, kemudian habis masa periodenya, maka otomatis juga akan diberhentikan. Kemudian melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat. Ya, ini berarti bukan disiplin ringan ya, tapi disiplin sedang. Ya, disiplin sedang atau berat. Lalu yang D-nya diangkat pada jabatan lain selain jabatan fungsional guru atau penugasan lain ya dalam jabatan fungsional guru. Oke. Kemudian yang E-nya nih tidak melaksanakan tugas atau berhalangan tetap selama lebih dari 6 bulan secara berturut-turut. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Jadi yang nomor E ini, yang nomor 5 ya, ini tentu harus menjadi perhatian juga, jangan sampai malas maksudnya gitu ya, karena 6 bulan berturut-turut ini bisa diberhentikan. Kemudian yang F, dikenai sanksi pidana ya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lalu yang G-nya, hasil penilaian kinerja tidak mencapai predikat paling rendah baik. Jadi di bawah baik, itu juga bisa diberhentikan ternyata Bapak Ibu. Kemudian yang hanya melaksanakan tugas belajar 6 bulan berturut-turut atau lebih, itu juga sama ya, diberhentikan. Kemudian menjadi anggota partai politik dan atau menduduki jabatan negara. Nah, ini Bapak Ibu ya pemberhentian atau beberapa alasan mengapa kepala sekolah dilakukan pemberhentian terhadap kepala sekolah. Nah, dari kolom ini Bapak Ibu kita cermati coba yang berwarna ini ya, yang berwarna.
Ini ada warna apa ini ya? Mungkin coklat muda atau apa ya? Nah, di ayat 3, kepala sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, berarti ini ya, yang ini Bapak Ibu, ayat 2. Huruf B, nah huruf B kan udah di merah, udah ditandai maksudnya. Kemudian huruf D, B, D, kemudian huruf G dan huruf J. Oke, ini ya. Nah, kepala sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf B, huruf D, huruf E, huruf G, huruf H, dan huruf J dapat ditugaskan kembali sebagai guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, kita bacakan yang berwarna aja nih ya. Telah berakhir masa periode, diangkat pada jabatan lain, penilaian kinerja tidak mencapai baik, dia tidak mencapai baik, lalu melaksanakan tugas belajar selama 6 bulan, lalu menduduki jabatan negara. Nah, ini Bapak Ibu ya, dapat ditugaskan kembali nih, orang-orang ini dapat ditugaskan kembali sebagai guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di ayat 4-nya pemberhentian kepala sekolah tergantung pemberhentian kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang ini maksudnya ayat 1 nih. Nah, ditetapkan oleh. Nah, jadi pemberhentian itu ditetapkan oleh pertama PPK ya, untuk kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Jadi PPK itu pejabat pembina kepegawaian, bupati atau wali kota gitu ya. Nah, ini P3K untuk kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah, sekolah negeri ya. Lalu pimpinan penyelenggara satuan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Nah, ini juga sama, jadi pemberhentian. Dan pejabat yang berwenang untuk kepada sekolah pada SILN, ini sekolah Indonesia luar negeri ya. Nah, ini Bapak Ibu beberapa alasan ya yang menyebabkan seorang kepala sekolah diberhentikan ya. Mungkin berbeda dengan atas pemerintahan sendiri, mungkin jalurnya tidak seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah sebagaimana tadi di judul kita, bahwa ada beberapa alasan mengapa seorang kepala sekolah bisa diberhentikan gitu ya. Nah, ini yang saya tadi sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 poin ya. Yang ini menjadi dasar nanti pertimbangan apakah perlu diberhentikan atau tidak, atau malah diperpanjang atau tidak. Oke. Nah, itu saja Bapak Ibu ya terkait dengan pemberhentian kepala sekolah yang dapat saya paparkan. Semoga informasi singkat ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.